Bab 44, makan malam yang tidak begitu sempurna. Setelah menendang Michael 2 kali, amarah Andy sepertinya sudah mereda. Andy segera tenang. Dia juga merasakan perbedaan pada Michael hari ini. Biasanya, jangankan memukulnya, hanya sedikit saja ucapan, bajingan ini pasti akan balik mengacau. Kenapa hari ini dia terima saja dipukul? Bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Kamu mau apa? Mau uang lagi? Kamu sudah ambil semua uang yang ada di tanganku. Apa perlu aku jual darahku untukmu? Tanya Andy. Ayah, aku tidak perlu uang. Aku datang kemari untuk melihatmu dan ibu, kata Michael dengan jujur. Datang kemari juga bukan hal yang baik. Andy berkata, ku beritahu ya, sekarang kamu sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Cahyadi. Kalau kamu berani mengganggu kami dan Charlotte lagi, aku pasti akan memukulmu. Michael hanya bisa menghela napas dalam hati. Seperti yang dibilang orang, semakin dalam cintanya, semakin dalam bencinya. Karena Andy sangat mencintai putrinya, Andy sangat marah kepada Michael dibandingkan Mary setelah melihat betapa menderitanya Charlotte. Jika melihat kondisi sekarang, tidak ada gunanya menjamin maupun menjelaskan. Yang paling tepat adalah membuktikannya dengan tindakan. Michael juga tidak ingin mengganggu kedua orang tua Charlotte lagi, jadi dia berkata, Ayah, Ibu, kalian kembalilah. Jangan lupakan pacar Stephen. Tunggu. Andy menyalakan rokok dan mendengus. Dasar brengsek, kamu gak lihat jam berapa sekarang? Apa sempat makan waktu pulang? Setelah berbicara, Andy berjalan balik menuju rumah. Michael hanya berdiri di sana dengan tatapan tercengang. Dia mendengar Mary berkata, naiklah, ayahmu. Maksud paman Andy itu makanlah dulu sebelum pulang. Paman Andy. Michael menertawakan dirinya sendiri. Dia sendiri yang membuat dirinya kehilangan keluarga ini. Sebenarnya, Michael juga tidak berniat tinggal untuk makan malam. Tapi karena orang tua Charlotte sudah berkata begitu, Michael juga tidak bisa menolak kebaikan mereka. Rumah keluarga Cahyadi berukuran sekitar 70 meter persegi, apartemen tua dengan 3 kamar tidur. Mary membersihkannya dengan sangat baik. Saat Michael masuk, yang dia lihat adalah Stephen duduk di sana dengan seorang gadis. Gadis itu sepertinya seumuran dengan Stephen. Wajahnya lumayan dan penampilannya tidak begitu mencolok. Dia juga berpakaian sederhana. Stephen juga melihat kedatangan Michael. Tidak seperti Andy yang hanya memandang Michael dengan tatapan muram. Stephen memelototinya dan segera berdiri dengan marah. Kamu diam dulu. Andy segera berteriak dan membuat Stephen langsung tutup mulut. Meskipun Stephen sangat marah, dia tidak berani melawan Andy. Dari sikap Andy, Stephen tahu Andy sendiri yang mengizinkan Michael masuk. Stephen, siapa ini? Tanya gadis itu. Mantan kakak iparku, kata Stephen sambil mendengus. Wajah gadis itu kelihatan heran. Sepertinya dia sudah mendengar cerita tentang Michael dari Stephen. Gadis itu masih tersenyum dan berkata padanya, halo, namaku Linda Hartanto. Halo, Michael mengangguk. Sebenarnya, Michael sekarang merasa pantatnya seperti duduk di atas tumpukan jarum. Mary sedang memasak di dapur, sementara Stephen dan Andy memelototinya. Suasana di sana sangat tegang. Michael merasakan rasa canggung yang tak dapat diungkapkannya. Jika tahu akan begini, lebih baik dia tidak masuk. Seharusnya dia sudah bisa menduga kondisi seperti ini. Suasana yang awalnya harmonis langsung berubah muram setelah kedatangan Michael. Sifat Linda lumayan ceria. Awalnya dia masih bisa mengucapkan beberapa patah kata untuk menghidupkan suasana. Namun, dia melihat Stephen dan Andy tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka bahkan sudah tidak memiliki niat untuk mengobrol dengannya lagi, jadi dia tidak buka mulut lagi. Sampai Mary membawa satu persatu makanan yang dimasaknya ke atas meja. Andy baru berkata, makan, rendang sapi, ikan mas goreng, gulai sapi, ayam betutu. Semuanya adalah hidangan khusus buatan Mary. Saat pertama kali Michael datang ke rumah keluarga Cahyadi, Mary memasak masakan ini untuknya. Makan, kenapa kamu tak makan? Kamu malu? Stephen menatap Michael dengan tatapan sinis. Linda, yang berada di sebelahnya, langsung menyikutnya. Setelah itu, dia tersenyum pada Michael dan berkata, Kak Michael, maksud Stephen adalah masakan yang dimasak oleh bibi enak, mari kita cepat makan. Ya, Michael berusaha untuk tertawa, lalu mengambil mangkuk dan mulai makan. Masakan Mary memang sangat enak, sudah bertahun-tahun pun tidak pernah berubah. Kamu datang makan kemari karena tidak punya uang lagi, kan? Stephen berkata dengan nada penuh kebencian. Linda datang ke rumah untuk pertama kali. Kenapa kalian membiarkan orang seperti dia masuk? Mengesalkan saja. Aku suruh kamu diam. Kamu tak dengar? Teriak Andy. Ayah, dia sudah bercerai dengan kakak. Memangnya dia punya hak apa datang ke rumah kita? Stephen tidak bisa menahan diri lagi. Kamu hanya asal ambil barang kasih orang tuaku. Kamu ingin menipu ibuku ya? Kamu kira orang keluarga Cahyadi bodoh semua? Sepertinya terakhir kali dia dipukuli masih belum membuatnya jera. Kalau bukan karena ada Linda di sini, aku pasti akan memberikan pelajaran untukmu. Stephen, cukup, kata Mary. Ibu, memangnya aku salah ngomong? Jangan bilang dia adalah seorang lelaki. Bilang dia manusia saja sudah cukup menghina. Stephen semakin emosi setelah selesai berbicara. Dulu, waktu pertama kali bertemu Michael, dia merasa pria ini lumayan baik, seorang pria yang bisa diandalkan. Saat itu dia sendiri yang membujuk Charlotte untuk menikah dengan Michael. Dia tidak menyangka semua yang dilakukannya itu kebohongan belaka. Setelah Michael menikah, dia benar-benar berubah drastis. Tidak hanya minum alkohol, main judi dan tidak bekerja, dia bahkan melampiaskan amarahnya ke Charlotte dan Celine. Saat itu Stephen sangat ingin membunuh Michael, karena baginya, dialah yang mencelakai Charlotte dan Celine. Jika dia bisa tahu sifat Michael dari awal, dia pasti tak akan menghancurkan hidup Charlotte. Suruh dia pergi,
Aku tidak melihatnya. Cepat suruh dia pergi. Stephen meraung. Bang, Andy memukul meja dengan keras. Makan malam baik-baik seperti ini, apa tidak berbicara bisa membuatmu mati? Kamu ingin ditertawakan, Linda? Ayah, aku yang membuat Linda melihat bahan tertawaan ini. Kalau bukan karena ayah dan ibu yang membiarkannya masuk, mana mungkin aku bisa emosi seperti ini? Teriak Stephen dengan penuh amarah. Dasar anak sialan. Berani sekali kamu teriak padaku. Kamu mau melawan ya? Terlihat ekspresi marah di wajah Andy. Michael juga sadar makan malam ini tidak akan berlangsung dengan baik. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Maaf. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar rumah. Untuk apa kamu pura-pura dan minta maaf? Memangnya kamu tahu apa itu kata maaf? Kamu sudah berulang kali memukul kakakku dan Celine. Aku tak pernah melihatmu minta maaf. Teriak Stephen dari belakangnya. Michael berjalan keluar rumah, meraih gagang tangga, lalu menarik napas dan mengeluarkannya dengan berat. Apa yang dikatakan Stephen memang benar. Charlotte dan Celine sudah menderita begitu lama. Kapan dia pernah meminta maaf kepada mereka? Bang, Michael mengira pintu yang tertutup itu ditutup oleh Stephen. Saat berbalik, Michael melihat Andy yang entah sejak kapan mengikutinya keluar. Ayah, cepat dan kembali makan. Pacar Stephen masih menunggumu, kata Michael. Andy hanya melihatnya sejenak, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Marlboro. Bab 45, namanya Michael, bukan si rendahan. Mau satu? Tanya Andy. Ayah, aku sudah berhenti merokok, jawab Michael sambil menggelengkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong. Andy langsung melemparkan sebatang rokok ke Michael, bahkan menyerahkan korek api yang menyala. Michael buru-buru berkata, Ayah, aku sendiri saja. Setelah menyalakannya, Michael mengisapnya dalam-dalam. Rokok ini lumayan, tapi gak gampang membelinya, ucap Michael. Saat kamu pertama kali datang ke sini, kamu membawakanku rokok ini, timpal Andy. Gerakan Michael pun berhenti. Setelah kalian menikah, aku selalu membelinya sendiri, imbuh Andy. Michael pun menundukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk menatap Andy. Sudah, gak mau ngomongin masalah itu lagi. Andy melambaikan tangannya, lalu melanjutkan. Kerja apa kamu sekarang? Kalau dilihat dari barang-barang yang kamu bawa, rokok Sampurna Mild, lalu bir. Kayaknya itu Remy Martin XO. Beberapa hari yang lalu berkumpul bersama teman lama. Mereka bilang harga Remy Martin XO naik drastis sekarang, 16-19 juta per botol. Saat ini baru melakukan bisnis kecil. Kedepannya berencana mendaftarkan perusahaan farmasi, jawab Michael. Gak mudah menjalankan bisnis farmasi, butuh tenaga profesional dan teknis. Pendaftarannya juga sangat merepotkan, jelas Andy. Michael tidak menjawab, melainkan bertanya, Ayah, kamu percaya padaku? Dulu Michael adalah pembohong. Itu sebabnya dia mengira Andy tidak akan mau mendengar bualannya. Andy menghela napas sebelum berucap, percaya atau enggak, memangnya ada hubungannya? Ya, andai kata waktu itu aku dan ibumu gak percaya padamu, gak mungkin kami ngizinin kamu menikah dengan Charlotte. Hati Michael merasa tergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Andy akan mengatakan hal seperti itu padanya. Perlu diketahui, kemarahan di hati ayah mertuanya tidak kalah hebat dari Stephen. Ayah, aku minta maaf untuk Charlotte dan juga keluarga Cahyadi, bisik Michael. Sudahlah, gak usah bahas ini. Andy kembali mengisap rokoknya sebelum melanjutkan. Aku dan ibumu sudah tua. Kami gak ada keinginan yang neko-neko. Kami hanya berharap jangan cari masalah lagi dengan Charlotte dan Celine. Charlotte adalah anak yang keras kepala. Itu sebabnya waktu itu dia bersikeras menikah denganmu. Meskipun ibumu dan aku tidak keberatan, bagaimanapun juga kondisimu waktu itu gak baik. Kami takut dia menderita bersamamu. Sekarang kalian berdua sudah bercerai. Dia sudah melalui banyak hal. Mungkin sebentar lagi menikah dengan pria lain. Sebagai seorang wanita, bukan hal mudah membesarkan seorang anak sambil bekerja. Lebih banyak perhatikan mereka. Kamu bisa melakukannya, kan? Andy mengucapkannya dengan tulus, tidak marah seperti biasanya. Dia hanya menceritakannya dengan tenang, karena Andy benar-benar sudah lelah membiarkan Michael makan di sini atau mengusir Michael keluar. Semua demi Charlotte. Sudah tidak ada gunanya memukul dan memarahi. Dia hanya berharap Michael tidak akan kembali menjadi monster saat usianya sekarang. Meskipun, ini mungkin hanya harapan yang berlebihan. Ayah, boleh aku pinjam ponselmu? Michael tiba-tiba berucap demikian. Buat apa? Andy mengerutkan kening. Seketika itu juga, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Michael akan merebut ponselnya untuk dijual. Nanti ayah juga tahu, jawab Michael. Andy ragu-ragu sejenak, namun, dia tetap membuka kunci layar ponselnya, lalu menyerahkannya kepada Michael. Michael mentransfer 40 juta ke akun GoPay Andy. Tanpa menunggu Andy menolak, dia langsung menekan terima transfer untuk Andy. Apa kamu? Tanya Andy sambil melotot. Ayah, kamu benar. Charlotte dan aku sudah bercerai. Mungkin kelak sudah gak memenuhi syarat untuk sering mengunjungi kalian lagi. 40 juta ini gak banyak. Belikan beberapa suplemen nutrisi tubuh untuk ibu. Michael mengembalikan ponselnya ke Andy sembari melanjutkan. Aku tahu kalian gak akan percaya meski aku menjelaskannya sampai mulutku berbusa. Jadi, akan kubuktikan menggunakan tindakan nyata kalau aku, Michael Lin Chun yang kalian harapkan waktu itu telah kembali. Usai berkata demikian, Michael tiba-tiba pergi. Andy berdiri di ambang pintu, terdiam cukup lama saat melihat bukti transfer 40 juta di GoPay miliknya. Baru setelah rokok di tangannya hampir padam, dia akhirnya tersadar. Sejak awal Andy tidak pernah mempercayai ucapan Michael, apalagi mengenai perusahaan farmasi. Tapi dia tahan supaya mulutnya tidak membongkar kedok Michael, sebab dia takut membuat Michael marah,
lalu lagi-lagi mencari masalah untuk Charlotte dan Celine. Tapi apa yang dilakukan Michael hari ini benar-benar membuat Andy merasa seperti hidup dalam mimpi. Michael sama sekali tidak melawan meski Stephen memukul dan memarahinya. Andy tidak peduli dengan betapa banyaknya hadiah yang diberikan Michael. Hanya saja pada akhirnya, uang 40 juta ditransfer untuknya. Apa sifat pemarah bocah ini sudah berubah? Sesampainya di rumah, Stephen langsung bertanya, di mana si rendahan itu? Andy pun menjawab dengan suara rendah. Dia sudah bercerai dengan kakakmu, jadi kamu juga harus menahan amarahmu. Meski kamu gak mau bertemu dengannya lagi, setidaknya anggap saja dia orang asing. Kalau sikapmu kayak gini malah merugikan kakakmu. Mengerti? Kalau sampai dia berani memukuli kakak lagi, aku akan membunuhnya. Stephen mendengkus dingin. Andy menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Mary berkata, Andy, mau kita buat apa barang-barang bawaan dari Michael? Buang semua, teriak Stephen lebih dulu. Andy segera menyodorkan isi tas itu ke Stephen. 8 parokok filter surya eksklusif, 6 botol Ermai Martin XO, kopi luwak dan daging sapi Kobe. Kalau di total jumlahnya mencapai 200 juta. Kamu mau membuangnya begitu saja? Stephen ragu-ragu, telinganya salah dengar. Dia buru-buru mengambil alih tas tersebut, mendapati ucapan Andy memang benar adanya. Semuanya barang bawaan yang bagus. Bisa saja semuanya palsu, kan? Kata Stephen. Mary juga berkata, kok bisa Michael tiba-tiba menjadi sangat kaya? Pasti palsu. Dia masih belum bayar utang yang dia pinjam dari kerabat kita. Berani-beraninya dia pakai barang-barang palsu ini buat menipu kalian. Kita nggak tahu akal bulus apa lagi yang dia pikirkan. Usai membicarakan tentang ini, Stephen segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Charlotte. Dia juga secara khusus menekan tombol loudspeaker supaya Andy dan Mary juga bisa mendengarnya. Telepon pun segera terhubung. Stephen lebih dulu berkata, Kakak, si rendahan itu baru saja ke rumah kita. Dia bawa barang banyak, tapi semuanya barang palsu. Kok kamu bisa tahu semuanya palsu? Tanya Charlotte. Konyol, dia bawa Remy Martin XO, rokok filter surya eksklusif, kopi luwak dan lobster. Kalau dia punya uang sebanyak itu, kenapa nggak balikin utangnya yang dia pinjam dari kerabat kita dulu? Cibir Stephen, beberapa hari yang lalu dia memberiku 200 juta. Dia menyuruhku buat balikin ke saudara kita, kata Charlotte. Keluarga Cahyadi terkejut mendengarnya. Kakak, kamu ngomong apa? Sih, kalian sudah bercerai, kenapa harus berbohong demi si rendahan itu? Obat macam apa yang dia kasih ke kamu sampai bikin kamu mabuk kepayang gini? Ujar Stephen mengungkapkan ketidakpuasannya. Aku nggak bohong, uangnya ada di rumah dan dalam bentuk tunai. Kalau kamu nggak percaya, datang saja kalau ada waktu. Sekalian balikin ke beberapa saudara kita, kata Charlotte. Stephen bahkan lebih marah. Dia pikir Charlotte sedang berbicara omong kosong. Lagi pula, pada saat perceraian mereka, Michael masih berutang dan totalnya hampir tembus 1 miliar. Baru beberapa hari, apa mungkin Michael mampu menghasilkan uang secepat ini? Kak, aku tahu kamu takut ayah dan ibu menyalahkanmu. Tapi si rendahan itu, cukup, teriak Charlotte. Charlotte tiba-tiba membentak dan menyela, namanya Michael, bukan si rendahan. Setelah itu, Charlotte menutup telepon. Stephen hanya tertegun. Dia bisa mendengar ada sedikit kemarahan pada nada bicara Charlotte saat mengucapkan kalimat terakhir barusan. Bahkan sekarang, kakaknya sendiri masih berpihak pada Michael. Saat ini, Andy kembali mengucapkan sepatah kata dengan tenang. Saat Michael pergi barusan, dia juga mentransfer 40 juta kepadaku.